Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil ummiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat. Salah satunya yaitu nikmat kita diberikan pemahaman tentang agama, dan dengan pemahaman itu kita mampu melaksanakannya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya itu adalah nikmat yang besar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut sunnah beliau, termasuk kita semua ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita memerlukan adanya seorang figur, seorang panutan, selama yang kita jadikan panutan itu tidak salah. Dan dalam hal ini tentu panutan yang ideal, public figure atau sosok yang paling ideal untuk kita ikuti, kita contoh, kita teladani dalam semua aspek kehidupan beliau, tentu tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah figur yang paling sempurna. Allah sendiri sudah menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang paling baik, contoh yang paling sempurna, contoh yang paling ideal tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski demikian bukan berarti kita tidak boleh memiliki teladan-teladan lain, figur-figur lain, panutan-panutan lain yang itu bisa memotivasi diri kita untuk kita teladani. Baik itu kita termotivasi untuk meneladani kecerdasannya, kita termotivasi untuk menteladani motivasinya di dalam menuntut ilmu, kita teladani akhlaknya, kita termotivasi untuk mencontoh bagaimana ibadahnya dan lain sebagainya. Yang penting selama public figure yang kita contoh itu tidak sesat, tidak mengajak kepada kemaksiatan dan lain sebagainya, maka tidak mengapa kita memiliki seorang panutan. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ada nama-nama yang diabadikan di dalam Al-Quran itu yang sesungguhnya juga bisa kita jadikan sebagai panutan.
Salah satunya adalah Luqmanul Hakim. Bahkan nama beliau pun diabadikan sebagai salah satu nama dari surah yang ada di dalam Al-Quran itu. Siapakah Luqman yang diberi gelar Al-Hakim itu? Memang banyak terjadi perbedaan pendapat. Siapakah sosok Luqman yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran? Bahkan nama beliau diabadikan sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran. Beliau terkenal dengan bagaimana metodenya ketika beliau memberikan nasihat-nasihatnya. Bagaimana metode beliau di dalam berdakwah dan mengajak orang. Bagaimana materi dakwah beliau yang beliau sampaikan. Terkhusus yang diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Luqman dari ayat 12 sampai 19, yang itu sangat baik sekali untuk kita baca, kita fahami dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita contoh apa yang telah beliau sampaikan dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapakah Luqman Al-Hakim itu? Memang terjadi perbedaan di antara ulama. Apakah beliau ini termasuk seorang nabi ataukah orang soleh biasa? Namun Allah memberikan hikmah bagi beliau. Dan di antara pendapat yang paling kuat adalah bahwa Luqman Al-Hakim ini bukan seorang nabi, tetapi beliau adalah seorang yang soleh, yang diberikan oleh Allah SWT al-hikmah. Dan seseorang yang diberikan oleh Allah al-hikmah, maka dapat dipastikan dia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Luqman Al-Hakim juga terjadi perbedaan pendapat tentang profesi beliau. Apakah beliau ini seorang tukang jahit? Apakah seorang hakim atau qadhi? Apakah beliau ini seorang penggembala dan lain sebagainya? Termasuk juga terjadi perbedaan pendapat dari mana asal beliau itu. Apakah dari Babilonia, apakah dari Sudan dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak perlu dipusingkan dari mana beliau. Kemudian juga tidak perlu dipusingkan tentang profesinya apa beliau itu. Yang terpenting adalah hikmah dan faedah yang bisa kita ambil adalah bagaimana sosok Luqman Al-Hakim ini sampai menjadi seseorang yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran karena kebijaksanaannya. Karena beliau adalah orang yang soleh, beliau adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau mendapatkan julukan Al-Hakim karena beliau diberi oleh Allah yaitu hikmah. Makanya di dalam Quran surah Luqman ayat 12 Allah berfirman, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Satu ayat dulu. Walaqad atayna, dan sungguh telah aku berikan, kata Allah, Luqman al-hikmata, kepada Luqman, yaitu al-hikmah. Apa itu hikmah? Apa itu hikmah? Al-hikmah itu dari kata hakamah. Jadi al-hikmah asal katanya adalah hakama. Hakama itu memiliki arti yang berarti menghalang.
Jadi hakama itu punya arti menghalang, menghalau, menghalangi. Jadi seseorang yang ketika Allah telah berikan kepadanya hikmah, maka hikmah yang diberikan oleh Allah itu akan menghalangi seseorang dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Luqman Al-Hakim itu juga seperti itu. Beliau adalah orang yang taat kepada Allah, dan beliau juga orang yang selalu menjaga hak-hak Allah. Beliau juga orang-orang yang selalu berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak arti tentang hikmah itu. Para ulama mengartikan makna hikmah. Yang pertama, al-hikmah diartikan benar dan lurus dalam perkataan dan perbuatan. Al-hikmah diartikan benar dan lurus dalam perkataan dan perbuatan. Ada juga yang berpendapat makna hikmah adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempat yang selayaknya, berbicara sesuai dengan kondisinya. Jika melihat kondisi yang membutuhkan keras, maka akan bersikap dan berkata keras. Jika melihat kondisi yang membutuhkan sikap lembut, maka dia akan lembut dalam berucap. Yang ini mungkin kita bisa katakan bahwa al-hikmah itu kadang kita memang langsung mengartikan bijaksana seperti itu. Jadi orang yang diberikan hikmah dapat dipastikan orang itu bijaksana, tahu situasi dan kondisi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena ketika meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka dia disebut sebagai orang yang zalim. Tahu kapan dia harus bersikap, tahu kapan dia harus berbicara, tahu kapan dia harus memberi nasihat, tahu kapan dia harus bersikap tegas, tahu kapan dia harus bersifat lunak. Nah, itu diantara contoh-contoh orang yang memiliki hikmah tadi itu. Ada juga yang mengartikan makna hikmah yaitu memiliki pemahaman yang baik dan benar, ilmu yang bermanfaat, dan takwil serta tafsir yang benar dan bagus. Imam Qatadah rahimahullahu ketika menafsirkan hikmah dalam ayat ini berkata maksudnya adalah pemahaman tentang Islam. Nah, jadi seseorang yang memiliki pemahaman Islam yang benar, insya Allah bisa dikatakan orang itu telah diberikan oleh Allah hikmah. Ilmu yang bermanfaat berarti ketika ada orang yang betul-betul diberikan oleh Allah ilmu agama, lalu ilmu agamanya itu betul-betul dimanfaatkan dan diterapkan, itu bisa menjadi tanda bahwa orang itu diberikan hikmah. Dan orang yang diberikan hikmah oleh Allah itu pasti dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Yu'til hikmata mayyasha, Allah akan memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan oleh Allah sebuah hikmah, maka ketahuilah sungguh dia telah diberikan khairan katsira, diberikan kebaikan yang banyak. Maka di dalam sebuah hadis, di antara ciri orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan adalah mereka yang diberikan kemudahan untuk beramal soleh.
khususnya lagi ketika di usia senjanya. Nah, ini yang kita katakan, seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, seseorang yang diberikan pemahaman ilmu agama yang baik, dan ketika itu diamalkan, itulah sebuah hikmah. Itulah sebuah hikmah tadi. Hikmah yang berarti memiliki pemahaman yang baik dan benar. Ketika kita memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang agama, maka secara otomatis kita beramal juga baik dan benar. Ketika kita beramal dengan baik dan benar, insya Allah apa yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah itu adalah kebaikan yang melimpah. Ilmu yang bermanfaat, takwil, pemahaman tentang tafsir yang benar dalam dan bagus. Ada juga yang mengartikan hikmah itu berarti benar dalam keyakinan dan pemahaman permasalahan agama, serta memiliki kecerdasan. Kecerdasan. Kemudian yang terakhir, makna hikmah juga diartikan berarti akal yang sehat yang menghalangi pemiliknya dari jeleknya pemahaman. Ya, jadi memang kalau diringkas, hikmah ini bisa bermakna ilmu yang bermanfaat, bisa dimaknai dengan pemahaman kita tentang ilmu agama yang baik dan benar, yang itu menjadikan diri kita menjadi bijak, yang itu menjadikan diri kita taat kepada Allah, yang itu kita bisa memaknai arti dari sebuah kehidupan, arti dari sebuah persahabatan, sehingga di dalam setiap pola pikir kita, dalam setiap perilaku kita, selalu kita berdasarkan kepada ilmu hikmah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga apa yang keluar dari pikiran kita, apa yang keluar dari perilaku kita, itu betul-betul mengandung sebuah kebijaksanaan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah makna dari sebuah hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Luqman, sehingga beliau mendapatkan gelar sebagai Luqman Al-Hakim. Kembali kepada surah, kembali kepada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa walaqad ataina Luqman al-hikmata. Ada banyak faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, walaqad ataina Luqman al-hikmah, dan sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Maka faedah pertama yang kita dapat ambil adalah bahwa sesungguhnya hikmah itu Allah yang memberi, Pak. Allah yang memberi hikmah. Kita mempunyai pemahaman, kita punya kecerdasan, kita punya ilmu. Siapa yang memberi? Allah. Allah yang memberikan hikmah itu. Ini faedah yang pertama. Walaqad ataina Luqman al-hikmah, dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Nah, jadi hikmah adalah karunia Allah yang diberikan kepada hamba Allah yang dikehendaki. Yang kedua, Allah memberikan hikmah itu kepada orang yang dikehendaki. Dalam ayat Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha, Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, faqad utiya, maka sungguh dia telah diberikan khairan katsira, karunia yang banyak, kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak. Tetapi makna
Allah menghendaki kepada siapa yang dikehendaki, bukan berarti kita menunggu. Tetapi harus ada sebab. Harus ada sebuah usaha. Contohnya seperti apa? Ya seperti Bapak Ibu sekalian yang setelah sholat maghrib mendengarkan pengajian yang disampaikan, ini juga bagian dari usaha supaya kita mendapatkan hikmah. Dengan kita mendengarkan majelis seperti inilah, maka kita akan mendapatkan hidayah dulu. Hidayah berupa hidayah al-bayan dulu. Apa yang ulun sampaikan ini namanya hidayah al-bayan. Nanti kita berdoa, semoga Allah memberikan hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah hidayah yang itu urusannya Allah. Ilmu yang kita punya, ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita miliki, mau kita amalkan atau tidak, itu nanti urusan Allah. Namun ulun tidak punya kekuatan, ulun tidak punya kekuatan untuk menjadikan pian supaya beramal, menjadikan pian supaya menerapkan ilmu yang pian dengarkan, tidak punya. Ulun hanya punya kemampuan menyampaikan. Urusan orang itu mempraktekkan atau tidak, mengamalkan atau tidak, itu urusan Allah, dan itulah disebut sebagai hidayah taufik. Nah, kalau kita pahami seperti ini, ketika kita memiliki hidayah bayan, lalu kita memiliki hidayah taufik, maka itu bisa kita sebut sebagai sebuah hikmah tadi. Inilah yang kita sebut dengan namanya hikmah tadi. Kalau kita duduk di rumah saja, membaca ilmu, membaca buku tentang agama pun tidak, mendengarkan nasihat pun anti, bahkan menjauhi nasihat-nasihat Islami, datang ke masjid pun tidak, mendengarkan ceramah agama pun tidak, menghadiri majelis-majelis ilmu pun tidak, bagaimana kita bisa mau mendapatkan ilmu? Bagaimana kita bisa mau mendapatkan hikmah? Yang hikmah itu nanti akan memberikan kebaikan bagi kita yang banyak. Jadi yu'til hikmata may yasha, Allah akan memberikan hikmah bagi siapa saja yang dikehendaki. Bukan, jangan berpikir kalau Allah nggak menghendaki kita, ya nanti kita nggak dapat ilmu juga. Untuk apa kita berlapah-lapah menghadiri majelis atau bukan? Seperti itu pola pikir kita. Yang penting adalah ada tidak sebab dulu gitu loh. Karena sebab akan menghasilkan akibat. Sebab kita menghadiri majelis ilmu, kita akan dapat ilmu. Kalau kita sudah dapat ilmu, insya Allah nanti kita juga akan dituntun oleh ilmu itu, sehingga kita bisa menerapkannya itu. Dan yakinlah ketika Allah telah memberikan kita hikmah, maka di saat itulah Allah telah memberikan kita kenikmatan yang banyak, baik itu kenikmatan yang bersifat duniawi ataupun kenikmatan yang bersifat ukhrawi. Inilah pentingnya yang namanya sebuah hikmah itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang pertama adalah walaqad ataina Luqmanal hikmah. Jadi hikmah itu Allah yang memberi. Datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, hikmah itu Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan pemahaman bahwa ketika Allah memberikan hikmah kepada kita, maka sesungguhnya kita telah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang selanjutnya, faedah yang selanjutnya adalah kita mendapatkan pemahaman, tadi sudah saya sampaikan, bahwa sesungguhnya untuk mendapatkan hikmah itu harus ada sebab yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Barang siapa yang memperhatikan kisah Luqman dalam kehidupannya, maka niscaya kita akan mendapatkan bahwa Luqman mendapatkan hikmah itu ada usahanya.
Beliau orang yang soleh, beliau orang yang taat beribadah kepada Allah, beliau adalah hamba yang rajin berdoa kepada Allah. Itu menjadi bagian daripada upaya-upaya untuk mendapatkan hikmah tersebut itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, jangan selalu kita berpikir untuk mendegradasi diri kita sendiri. Kadang kita itu sering berpikiran seperti itu. Apalah diriku, siapalah aku, ya kan? Aku ini orang yang seperti ini, kayaknya nggak layak mendapatkan ini, itu dan sebagainya. Jangan berpikir seperti itu, Pak. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Bagaimana kisah kehidupan beliau sebelum beliau masuk agama Islam itu? Siapa yang mengira seorang Umar bin Khattab mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah, lalu beliau pun masuk agama Islam? Kadang manusia itu kita sering berpikir seperti itu. Ya wajar, mungkin karena dihantui oleh latar belakang dan masa lalunya mungkin yang buruk dan lain sebagainya, yang itu kadang menjadikan rendahnya motivasi seorang diri untuk menggapai rahmatnya Allah, untuk mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kita tidak perlu berpikir seperti itu. Yang penting bagaimana usaha kita melakukan sebuah sebab, usaha kita melakukan sebuah ikhtiar, dan kita untuk memohon hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Rakuslah kalian, bersemangatlah kalian untuk mengerjakan apa yang bermanfaat untukmu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini hadis yang luar biasa ini, Pak. Ini hadis memotivasi kita supaya hidup itu jangan malas. Ikhris ala ma yanfa'uka, bisa diartikan raguslah kamu, bersemangatlah kamu di dalam bekerja. Pokoknya sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupanmu, semangatlah. Apa yang bermanfaat bagi kehidupan kita, baik itu urusan duniawi seperti kerja. Jadi siapa bilang agama kita tidak menyuruh supaya kita ini sungguh-sungguh rajin dalam bekerja? Agama kita menyuruh kita supaya kita sungguh-sungguh rajin bekerja. Termasuk juga bersemangat di dalam mengerjakan urusan ukhrawi. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini sebuah pengingat supaya kita nggak congkak, nggak sombong. Kita ini al-fakir billah. Kita ini selalu perlu pertolongan Allah. Jadi dalam setiap langkah kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap ibadah kita, jangan lupa berdoa kita, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kemudahan, dibaguskan ibadah kita dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, untuk mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita memiliki motivasi dan semangat yang kuat untuk mengerjakan sebab-sebab tersebut. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittakhallum wa may yatakharral khaira yu'tahu wa may yatawaqqa asyarra yuqahu." Yang artinya, sesungguhnya untuk mendapatkan ilmu harus dengan belajar. Sekali lagi, sesungguhnya untuk mendapatkan ilmu harus dengan belajar, dan untuk mendapatkan kesabaran harus dengan melatihnya. Barang siapa berusaha mendapatkan kebaikan, maka akan diberikan kepadanya kebaikan itu. Barang siapa berusaha menghindari keburukan, maka Allah akan jauhkan darinya. Ini kan Pak, jadi hidupnya yang penting motivasinya ini, kesungguhan kita, ketekunan kita, tanpa harus berpikir flashback, berpikir ke belakang tentang masa lalu kita dan sebagainya, yang itu terkadang mengganggu setiap langkah kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi yang bermanfaat, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang tekun dan sebagainya. Yang penting adalah barang siapa yang menginginkan untuk menuju kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan.
Barang siapa yang berusaha untuk menghindarkan diri dari kejelekan itu, Allah akan hindarkan dia. Seperti itu. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sudah itu. Itu teorinya seperti itu memang. Ya, berbuat baik akan Allah mudahkan untuk mencapai kebaikan itu. Seseorang yang menginginkan kesulitan, maka Allah pun akan berikan kesulitan seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah di antaranya, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Faedah dari ayat ini, faedah dari kisah Luqman adalah Allah juga perintahkan Luqman untuk bersyukur. Jadi syukur ini penting. Luqman juga disuruh Allah untuk bersyukur, anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Karena sesungguhnya di balik syukur itu sesungguhnya ada kebaikan yang banyak. Satu di antaranya, syukur itu dapat diartikan sebagai al-hafid. Al-hafid itu artinya penjaga. Orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, sesungguhnya dia sedang menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah. Syukur juga bisa diartikan sebagai al-jalib. Al-jalib itu artinya penarik, Pak. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah itu sesungguhnya dia ingin menarik nikmat Allah. Tidak bisa dianggap remeh tentang syukur ini. Begitu pentingnya syukur, Luqman pun diperintahkan oleh Allah untuk anishkur lillah. Supaya apa? Bersyukur kepada Allah. Di antara rahasia syukur adalah ketika orang itu selalu bersyukur atas nikmat Allah, maka sesungguhnya dia sedang menjaga nikmat Allah itu supaya enggak hilang, supaya enggak lenyap, supaya enggak diambil oleh Allah. Yang kedua, syukur itu adalah penarik, al-jalib. Jadi syukur itu kunci untuk menarik nikmat. Sering sudah dikatakan teori tentang orang yang sedekah, orang yang rajin infak, orang yang beramal dan lain sebagainya. Tidak ada kisahnya mereka jatuh miskin, tidak ada. Yang ada justru semakin bertambah. Semakin Allah berikan hikmah, maka Allah berikan nikmat yang banyak. Semakin orang itu pandai bersyukur, maka semakin Allah akan berikan nikmat yang banyak. Karena dengan syukurnya itu minimal dia menjaga nikmatnya tidak hilang. Yang kedua, dia ingin menarik supaya Allah memberikan tambahan nikmat yang lain. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu mensyukuri pasti aku akan menambah nikmatmu, dan jika engkau kufur maka sungguh nikmatku sangat pedih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur ini juga harus dimaknai bahwa syukur itu harus mencakup 3 hal. Nah, ini mengingatkan kembali, mungkin sudah sering disampaikan tentang syukur itu. Harus 3 hal. Yang pertama adalah dengan lisan, yang pertama dengan hati kita meyakini bahwa rezeki kita ini dari Al-Mun'im, dari zat yang memberikan nikmat. Siapa? Allah. Dengan demikian kita sadar bahwa kita ini al-fakir billah, kita ini miskin, selalu berhajat kepada Allah. Itu kita imani, Pak. Itu bentuk syukur. Ya, bentuk syukur dengan hati adalah kita imani, kita yakini bahwa apa yang kita miliki ini semata-mata merupakan nikmat Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia Allah. Dari keyakinan hati lalu kita dengan lisan kita ucapkan, minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah itu sesungguhnya juga menjadi bagian dari zikir, Pak. Karena zikir itu ingat, alhamdulillah punya rumah sudah, alhamdulillah punya anak sudah,
Jadi ketika kita itu bersyukur dengan lisan kita, sesungguhnya kita juga sedang mengingat Allah. Seperti itu. Baru yang ketiga adalah bil jawarih, dengan anggota tubuh kita, yaitu ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melakukan ketaatan kepada Allah, baik dengan fisik anggota tubuh kita ataupun dengan membelanjakan apa yang dimiliki oleh Allah, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita fi sabilillah. Inilah makna daripada syukur itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh masih banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari kisah Luqman Al-Hakim. Mudah-mudahan bisa kita sambung di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi ulun pribadi. Kurang dan lebihnya ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.